warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang biografi N. Hadini. Nama saya Nabila Nur Azizah Retnani Aryadi, absen 21, 10 MIPA 5. N. Hadini merupakan pasangan dari Saljo Wijojo dan Usaminah. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari 1936. Masa kecilnya penuh dengan larangan. Konon, ia diberi julukan berdarah Bulgis. N. Hadini sejak kecil mulai tertarik dengan menulis sejak kelas 3 SD. Buku pelajarannya penuh dengan tipu daya dan perasaannya sendiri. Ia mengaku jika semua yang ia tulis merupakan curahan hatinya. Ibunya, seorang pembatik, sejak dini menuturkan kisah padanya mengenai apa yang ia ketahui dan dibacanya dari bacaan Panji Wulung, penyebar semangat, dan tembang-tembang Jawa. Ibunya memiliki pengaruh terhadap apa yang ia lakukan dan pembentukan karakternya. Sekalipun sejak dini ia sudah diceritakan berbagai kisah, namun ia sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pengisah. Sejak saat itu, ia mulai menulis sajak dan prosa berirama, dan ia membacakannya sendiri di RRI Semarang ketika usia 15 tahun. Sejak saat itu, ia mulai rajin mengirim sajak-sajak ke siaran nasional di RRI Semarang dan perkara tunas Mekar. Hingga kini, ia telah menulis lebih dari 20 buku. Biasanya, di selang novel-novelnya, ia menuturkan kisah tentang wanita. Namun, banyak yang berpendapat jika wanita tersebut adalah dirinya sendiri. Bukti dari keseriusannya dalam aspek yang ia geluti tampak dari pilihan masuk jurusan sastra. Ketika menginjak bangku SMA di Semarang, ia mulai mengirim cerita-cerita pendeknya ke berbagai majalah. Ia juga bergabung dengan kakaknya, Teguh Asmar, dalam kelompok sandiwara radio bernama Kuncup Berseri. Sesekali ia menulis naskah sendiri. Setelah di SMA Semarang, ia pun menyelenggarakan sandiwara radio Kuncup Berseri di Radio Republik Indonesia RRI Semarang. Bakatnya sebagai tukang kisah terus dipupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Deviali akan melanjutkan penjelasan biografi yang telah dijelaskan oleh Nabila. Pada tahun 1956, sambil bekerja di Bandara Indonesia Airways atau biasa disebut GIA di Bandara Kemayoran, ini menerbitkan himpunan kisah pendeknya, yaitu Dua Dunia. Jumlah buku yang sudah ia terbitkan bahkan mengalami cipta ulang berkali-kali. Hal yang sulit dicapai oleh biasanya buku sastra. Buku lain yang tenar karya ini adalah Namaku Loko dan Keberangkatan. Beliau juga menerbitkan serial Kenangan, sementara cerpen dan tulisan lain juga terus mengalir di tangannya. Walaupun dalam kondisi sakit sekalipun ia terus
Tidak ajaib jika kemampuan teknik penulisannya disertai dengan kekayaan dukungan, tema yang syarat ide cemerlang. Beliau mengaku sudah sukses mengungkapkan isi hatinya dengan teknik konvensionalnya. Ia mengakui bahwa produktivitasnya dalam menulis termasuk lambat. Beliau mengambil contoh bukunya yang berjudul Pada Sebuah Kapal. Bagiannya hampir 10 tahun hingga buku itu terbit, padahal mengetiknya hanya sebulan. Baginya, yang paling mengasihkan adalah mengumpulkan catatan serta pengalaman, termasuk adegan fisik, gagasan, dan sebagainya. Ketika ia melihat atau mendengar yang unik sebelum tidur, ia tulis dahulu di blok note dalam tulisan tangan. Pengarang yang senang tanaman ini biasanya menyiram tanaman sambil berpikir, mengolah dan menganalisanya. Ia merangkai sebuah naskah yang sedang dikerjakannya. Pekerjaannya berupa bibit-bibit tulisan itu. Disimpannya pada sejumlah map kepada selanjutnya ditulisnya jika sudah terangkai kisah. Beliau dipersunting Yves Confin, konsul Prancis di Kobe, Jepang pada tahun 1960. Dari pernikahan itu ia dikaruniai 2 anak, Mary dan Clary. Lahir pada 1961 dan Mary Louise Padang lahir pada tahun 1967. Anak sulungnya menetap di Kanada dan anak bungsunya menetap di Prancis. Sebagai konsekuensi menikah dengan seorang diplomat, beliau harus mengikuti kemana suaminya diberi tugas. Ia diboyong ke Jepang dan 3 tahun selanjutnya pindah ke Phnom Penh, Cambodia. Kembali ke negara suaminya Prancis, pada tahun 1966, Dini melahirkan anak keduanya pada 1967. Selama turut suaminya di Prancis, ia tercatat sebagai anggota Les Amis de la Nature atau biasa disebut Grand Prix. Beliau turut serta menyelamatkan burung belibis yang terkena polusi oleh tenggelamnya kapal tanker di pantai utara Prancis. Setahun selanjutnya, ia mengikuti suaminya yang ditaruh di Manila, Filipina pada tahun 1976. Pada 1976, ia dipindahkan ke Detroit, Amerika Serikat, mengikuti suaminya yang menjabat konsul jenderal Prancis. Dini berpisah dengan suaminya, Yves Confin pada 1984 dan memperoleh kembali kewargaan Republik Indonesia pada 1985 melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Mantan suaminya masih sering berkunjung ke Indonesia. Dini sendiri pernah ke Kanada ketika akan mengawinkan Lintang, anaknya. Lintang sebenarnya sudah melihat mengapa ibunya berani mengambil keputusan cerai. Padahal waktu itu semua orang menyalahkan karena beliau meninggalkan konstitusi perkawinan dan anak-anak. Karena itulah ia tak pernah mendapat apa-apa dari mantan suaminya itu. Ia hanya mendapatkan $10.000 Amerika Serikat yang selanjutnya dipergunakan kepada membuat pondok baca anak-anak di Sekayu, Semarang. Emil Salim mengirim saja laptop kita. Kelihatannya memang ekstra hati-hati dalam memilih pasangannya setelah itu. Pengalaman panjang bersama diplomat Prancis itu, ia pernah jatuh bangkit, tak kalah terserang penyakit. 1974, di saat beliau dan suaminya sudah pisah tempat tidur. Saat itu benar yang dibilang beliau terserang tumor kanker. Namun sebenarnya kandungan amah sehingga blooding. Karenanya ia banyak kekurangan darah. Secara patologi memang benar sel asin.
kepulangannya ke Indonesia dengan tekad kepada dijadikannya penulis dan tekad hidup dari karya-karyanya adalah suatu keberanian yang luar biasa. Beliau sendiri pun mengaku belum melihat ladang lain, sekalipun beliau mantan pramugari GII, mantan penyiar radio dan penari. Tekadnya hidup sebagai pengarang sudah tak terbantahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Sarwadipari. Saya akan melanjutkan biografi yang telah dijelaskan tadi oleh Novia. Mengisi kesendiriannya, ia bergiat menulis kisah pendek yang dibuat sebagai penerbit. Di samping itu, ia pun aktif memelihara tanaman dan mengurus pondok bacaan di Sikayu. Sebagai pencinta lingkungan, Umi telah membuat tulisan bersambung di surat kabar Sinar Harapan yang sudah dicabut SIUPP-nya dengan tema transmigrasi. Menjadikan pengarang selama hampir 60 tahun tidaklah mudah. Baru 2 tahun terakhir ini ia menerima royalti honorarium yang bisa menutupi biaya hidup sehari-hari. Atau tahun-tahun sebelumnya ia mengaku masih dijadikan parasit. Ia banyak dibantu oleh teman-temannya kepada menutupi biaya makan dan pengobatan. Tahun 1996 sampai 2000 ia sempat menjual benda atau barang. Dulu sewaktu masih di Prancis ia sering dititipi tanaman, kucing, hamster jikalau pemiliknya berkunjung liburan. Ketika mereka pulang, ia mendapat jam tangan dan gelang emas sebagai upah menjaga hewan peliharaan mereka. Barang-barang inilah yang ia jual kepada hidup hingga tahun 2000. Ini selanjutnya sakit keras hepatitis B selama 14 hari. Biaya pengobatannya dibantu oleh Gubernur Jawa Tengah Mardianto. Karena ia sakit, ia juga menjalani USG yang hasilnya menyatakan benar batu di empedunya. Biaya operasi sebesar 7 juta rupiah serta biaya lain-lain memaksa ia harus membayar biaya total sebesar 11 juta. Dewan Kesenian Jawa Tengah mengorganisasi dompet kesehatan dan hal dini. Hatinya lebih tersentuh ketika mengetahui benar guru-guru SD yang turut menyumbang sebesar 10.000 atau 20.000. Setelah ia sembuh, Dini mengirimi mereka surat satu persatu. Ia sadar bahwa banyak orang yang peduli kepadanya. Sejak 16 Desember 2003, ia selanjutnya menetap di Sleman. Ia yang semula menetap di Semarang, kini tinggal di kompleks Graha Media Mulia, Singguan, Melati, Sleman, Yogyakarta. Kanjeng Ratu Hemas, istri Sultan Hamengkubuwono X yang mendengar kepindahannya menyarankan Dini membawa serta perpustakaannya. Padahal 4.000 buku dari 7.000 buku perpustakaannya dihibahkan ke Rotary Klub Semarang. Alhasil Dini di Yogyakarta tetap menekuni aktivitas yang sama. Ia tekuni di Semarang, membuka taman bacaan. Kepeduliannya mengundang anak-anak di lingkungan kepada menyukai bacaan. Beragam punya tema tanah cairan, dunia luar, dan fiksi. Ia berhasrat anak-anak di lingkungannya membaca sebanyak-banyaknya buku dongeng, kisah rakyat, tokoh nasional, dan geografi. Ia juga pernah ditawari bekerja tetap pada sebuah majalah dengan gaji per bulan. Akan tetapi beliau memilih dijadikan pengarang yang bebas sama sekali pada aib satu lembaga penerbitan. Untuk Dini, kesempatan kepada bekerja di media atau perusahaan penerbitan sebenarnya membuka lebar. Namun seperti yang dikatakannya, ia takut seandainya kreativitasnya malah susut. Kepada itulah ia berjuang sendiri dengan prosedur yang diyakininya, tetap mempertahankan kemampuan kreatif.